Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan namaku Alia Ismi Mustafa, NIMku 20101123200006, dan aku adalah mahasiswi aktif PSKM FKULM. Dalam video kali ini aku akan membahas mengenai visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran dan Program Studi Kesehatan Masyarakat. Kemudian 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional dengan singkatan Miracle. Simak sampai selesai ya, selamat menonton. Yang pertama kita akan bahas visi, misi, dan tujuan dari ULM. Visi ULM yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di lingkungan lahan basah. Dengan misi yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM, dan sarana prasarana. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka dengan makna tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan dari ULM yang pertama terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya kita bahas yuk visi misi FKULM. Visi FKULM adalah menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEX dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEX dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan dari FKULM yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Selanjutnya adalah visi dari program studi kesehatan masyarakat, yaitu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025.
Misi yang pertama adalah menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Kemudian tujuan yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Keempat, untuk memberi kemungkinan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Kelima, untuk memberi kemungkinan pengalihan kredit dan perpindahan mahasiswa antar fakultas kedokteran. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama akan kita bahas adalah mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills, yaitu mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, kemudian mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, serta mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skills, yaitu mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, mampu menyatakan pilihan kebijakan, memformulasikan dengan jelas dan padat, serta mampu membahasakan implikasi kesehatan fisikal, administrasi, legal, sosial, dan politik. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara aktif atau communication skills, yaitu mampu melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya. Mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasi program individu dan organisasi, mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi. Kemudian yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills, yaitu mampu menggunakan metode yang tepat dan profesional untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang. Mampu memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya meliputi sikap. Kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yaitu mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang dan merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills, yaitu mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, esensial dan fungsi-fungsi dasar. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills, yaitu mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran dan mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, serta mampu menerapkan proses penganggaran atau budgeting. Kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills, yaitu menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas,
membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama, dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu Miracle, M for Manager, I for Innovator, R for Role Model or Researcher, A for Apprenticer, C for Communication, L for Leader, and E for Educator. Yang pertama adalah Manager. Manajer atau manajemen adalah suatu kegiatan mengatur guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan yang meliputi 6M, yaitu man, money, materials, machine, method, markets. Dengan kata lain, manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah innovator. Yang dimaksud dengan inovator yaitu dalam ilmu kesehatan masyarakat dipelajari bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat. Caranya yaitu menentukan prioritas masalah yang dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian penetapan kriteria, pemberian bobot masalah, dan menentukan scoring setiap masalah. Lalu penyusunan POA atau Planning of Action untuk memecahkan masalah kesehatan yang ada di masyarakat tersebut. Yang ketiga, role model atau researcher. Researcher atau penelitian, karena dalam kesehatan masyarakat, penelitian merupakan suatu komponen yang integral. Jika ada kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka tentu ada kewajiban untuk mempelajari bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan untuk itu dilakukan penelitian, dan dalam penelitian dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat tersebut. Yang keempat adalah apprentice, mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja cepat. Sebagai orang yang terlatih dalam ilmu kesehatan masyarakat, mengajarkan mengenai cara-cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya masalah kesehatan. Dengan kata lain juga, ilmu kesehatan masyarakat ini memiliki keahlian atau profesional terhadap ilmu mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan masyarakat. Poin kelima yaitu communication. Sebagai agen komunikasi dalam masyarakat tentu harus merakyat. Bidang kesehatan masyarakat memerlukan pribadi yang kuat yang berupaya untuk memperbaiki kesehatan masyarakat dan kesejahteraan. Ilmu ini sangat ideal bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan kepuasan bahwa mereka bekerja untuk memperbaiki kehidupan orang lain. Selain itu, dituntut juga untuk selalu dekat dan bersama masyarakat, karena masyarakat tersebutlah objek terpenting dalam ilmu ini. Untuk itulah salah satu profil ilmu ini dikatakan sebagai communication. Yang keenam adalah leader. Leader atau pimpinan adalah seseorang yang mampu mempengaruhi tiap individu dari suatu kelompok atau organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mengajarkan bagaimana mempengaruhi masyarakat melalui berbagai jenis promosi kesehatan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Poin ketujuh yaitu educator. Sebagai pendidik atau maksud dalam ilmu kesehatan masyarakat, terdapat tanggung jawab melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan. Dalam hal ini, orang yang berkutat dalam ilmu kesehatan masyarakat sebagai pendidik dalam bidang kesehatan dan masyarakat sebagai kelompok yang mendapatkan pendidikan kesehatan. Pendidikan atau educator ini kembali berhubungan dengan promosi kesehatan untuk mengubah paradigma dan perilaku negatif masyarakat agar mampu berperilaku yang menguntungkan kesehatan. Sekian
Sekian video dari saya. Saya harap video tadi dapat membuka dan menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kini dan nanti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.